Shalom adik-adik. Apa nih? Adik-adik, Kak Eri dapat apa ya dari Kak Eki? Oh, ini adalah undangan perayaan ulang tahun. Ulang tahun siapa ya? Adik-adik senang tidak kalau pergi ke perayaan ulang tahun? Pasti senang ya, karena biasanya dalam perayaan ulang tahun ada kue-kue enak, ada balon-balon, dan juga acaranya pasti seru, iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal perayaan, seperti yang tadi Kak Eki sudah bilang, hari ini kita merayakan hari apa adik-adik? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ya cerita sebenarnya pada saat Tuhan Yesus bangkit? Adik-adik duduk yang manis ya. Hari ini Kak Eri akan menceritakan apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah gua batu dan ditutup oleh batu bundar yang besar dan pastinya juga berat. Selain ditutup oleh batu besar, kubur Tuhan Yesus juga dijaga oleh beberapa orang penjaga. Kenapa ya harus dijaga? Nah, ternyata adik-adik, para imam kepala sudah pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa setelah ia mati, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mereka tidak percaya adik-adik. Mereka mengira bahwa jenazah Tuhan Yesus akan dicuri oleh murid-muridnya. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, ada beberapa orang ibu-ibu yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan juga Salome. Mereka datang pagi-pagi sekali, di saat matahari belum bersinar adik-adik. Jadi suasananya masih sangat gelap. Mereka ke kubur Tuhan Yesus sambil membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Adik-adik, memang seperti itulah adat kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam perjalanan mereka baru ingat bahwa batu besar yang menutup kubur Tuhan Yesus itu sangat berat. Mereka bertanya satu sama lain, siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka kebingungan karena tidak ada laki-laki yang tenaganya lebih kuat dari mereka untuk menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, sementara mereka masih dalam perjalanan, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di kubur Tuhan Yesus. Boom! Wah, luar biasa sekali dahsyatnya adik-adik. Sampai para penjaga yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu kaget. Mereka ketakutan seperti orang mati. Apa yang terjadi ya adik-adik? Wah, rupanya pada saat itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Para penjaga yang merasakan gempa bumi itu juga melihat malaikat-malaikat Tuhan yang datang membuka kubur Tuhan Yesus dan duduk di atas batu penutup pintu kubur itu adik-adik. Para penjaga itu ketakutan adik-adik. Para penjaga itu ketakutan karena mereka melihat malaikat Tuhan yang wajahnya seperti kilat dan bajunya putih seperti salju. Mereka yang tadinya bertugas untuk menjaga kubur Tuhan Yesus tidak bisa menahan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap bangkit adik-adik meskipun kuburannya dijaga. Hebat sekali kan Tuhan Yesus? Nah, sewaktu ibu-ibu itu sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka terkejut adik-adik karena melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Dan mereka bukan hanya terkejut adik-adik, tapi mereka juga takut karena mereka pun melihat malaikat Tuhan. Bayangkan saja adik-adik, pada waktu itu suasana masih gelap dan tiba-tiba mereka melihat malaikat Tuhan yang bercahaya. Pasti mereka sangat ketakutan ya adik-adik. Nah, karena ibu-ibu itu ketakutan, malaikat Tuhan ini berkata sesuatu. Yuk kita buka ayatnya dari Lukas 24
ayat 5-7. Yang belum bisa membaca, minta tolong mama papanya membacakan ya. Lukas 24 ayat 5-7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Adik-adik, malaikat-malaikat itu mengingatkan mereka tentang janji Tuhan Yesus yang akan bangkit pada hari yang ketiga setelah ia disalibkan. Lalu ibu-ibu itu melihat ke dalam kubur Tuhan Yesus, dan benar adik-adik, di dalam kubur itu tidak ada Tuhan Yesus. Mereka merasa takut tapi juga merasa senang. Dan setelah itu mereka langsung cepat-cepat pergi ke tempat murid-murid Tuhan Yesus berada, dan mereka menceritakan apa yang mereka alami di kubur Tuhan Yesus. Sewaktu Maria dan ibu-ibu yang lainnya menceritakan kepada murid-muridnya tentang apa yang mereka alami di kubur Tuhan Yesus, ternyata murid-muridnya tidak percaya adik-adik. Tapi ada dua murid Tuhan Yesus yang langsung berlari ke kubur Tuhan Yesus. Mereka adalah Petrus dan juga Yohanes. Ketika mereka sampai di kubur itu, mereka juga tidak melihat ada Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat kain kapan yang menutupi jenazah Tuhan Yesus sudah ada di lantai, dan juga kain peluh yang tadinya ada di bagian kepala Tuhan Yesus untuk menutup wajah Tuhan Yesus, pada waktu itu sudah tergulung di tempat yang lain. Setelah melihat itu semua, Petrus dan Yohanes pun kembali pulang ke rumah. Tetapi Maria Magdalena yang waktu itu juga ada di situ, dia tidak ikut pulang adik-adik. Dia merasa sedih sekarang karena dia tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Ia berdiri di dekat kubur itu sambil menangis dan melihat ke dalam kubur Tuhan Yesus. Di sana ia melihat ada dua orang malaikat yang duduk di tempat Tuhan Yesus terbaring. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah diambil orang. Adik-adik, ternyata Maria juga belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia mengira ada yang mencuri jenazah Tuhan Yesus sehingga dia tidak ada di dalam kuburnya. Kejadian itu sangat membuat Maria sedih. Dan setelah mengatakan itu kepada para malaikat, ia pun menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba ia melihat seseorang adik-adik. Siapa itu ya? Nah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Maria tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ia mengira bahwa orang itu adalah penunggu taman. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Lalu Maria berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Adik-adik, Maria saat itu sedih dan juga dia bingung. Di saat Maria masih merasa sedih, Tuhan Yesus memanggil namanya. Katanya, "Maria." Dan ketika Maria mendengar Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria terkejut. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus dipanggil guru karena Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Maria begitu bersukacita karena dia melihat Tuhan Yesus. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang besar kepada mereka. Dan kasih itulah yang membuat Maria menjadi sukacita. Tadinya dia merasa sedih dan takut. Tetapi
Tetapi karena ada kasih Tuhan Yesus yang masuk ke dalam hatinya, dia tidak takut lagi dan dia tidak merasa sedih lagi. Tetapi dia merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, dan merasakan kegembiraan yang besar di dalam hatinya. Yuk kita baca lagi Alkitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Isinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mungkin di antara adik-adik ada yang masih takut pergi ke toilet sendiri atau tidur di kamar sendiri. Nah, karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat adik-adik bahwa ada kasih Tuhan yang besar yang bisa melenyapkan ketakutan. Ayat ini mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan adik-adik. Kalau di dalam hati adik-adik ada kasih Tuhan yang begitu besar, adik-adik akan menjadi anak yang pemberani, tidak takut lagi ke toilet sendiri, dan tidak takut lagi tidur di kamar sendiri ya adik-adik ya. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, ayat tadi mengatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar sehingga Ia mau rela datang ke dunia ini menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya supaya kamu dan juga kakak dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal di sorga. Nah adik-adik, kita ganti kata dunia ini dan kata setiap orang dengan nama kita sendiri ya. Karena ayat ini juga ditujukan kepada kita adik-adik. Yuk kita sebutkan lagi ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Eri, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Eri yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik pintar semua ya. Nah, di rumah hafalkan terus ayat ini ya adik-adik. Adik-adik, kasih Tuhan itu begitu besar. Dan kasih Tuhan itu melenyapkan semua ketakutan kita. Seperti yang Maria Magdalena alami ya adik-adik. Ketika dia merasa takut, ada Tuhan Yesus yang mengingatkan dia tentang kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga dia gak merasa takut lagi. Tetapi dia merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus juga ingin kamu mengalami hal itu. Untuk adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kamu dari hukuman dosa dan bangkit pada hari yang ketiga? Nah, kalau adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mengaku
bahwa saya adalah orang yang berdosa. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saya dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seperti Kak Eri juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Dia ya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Kasih yang membuat kita menjadi orang yang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di mana adik-adik? Ya, di sorga bersama Tuhan Yesus ya. Ingatlah selalu adik-adik bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang terbesar di dunia ini ya. Nah, seperti itulah adik-adik kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari-hari ini. Tuhan Yesus bangkit dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita ya adik-adik. Iya, Kak Eri hampir aja lupa. Kak Eri mau kasih undangan ini juga buat Kak Jenny